Halo kawan-kawan, kali ini dari program studi pendidikan geografi Universitas Jember akan memberikan pengetahuan nih buat kalian tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Evia, Ayu, dan juga Lia. Simak terus ya, dan jangan lupa untuk dipahami. Standar kompetensinya yaitu menganalisis unsur-unsur biosfer. Kemudian, untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator. Yang pertama, mengemukakan pengertian lapisan atmosfer. Kedua, mengklasifikasikan gas-gas penyusun atmosfer. Ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya. Kemudian keempat, membedakan pengertian cuaca dan iklim. Yang kelima, menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim seperti suhu, angin, awan, kelembapan, dan curah hujan. Yang keenam, menghitung suhu udara dan kelembapan udara di berbagai tempat yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, mengklasifikasikan berbagai tipe iklim menurut para ahli, seperti iklim matahari, iklim Köppen, Chunghun, Schmidt-Ferguson. Yang kedelapan, menjelaskan karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Yang kesembilan, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perubahan iklim global. Kemudian yang terakhir, menjelaskan lembaga-lembaga yang menyediakan, memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. Lapisan atmosfer dan karakteristiknya. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer memiliki peranan penting bagi kehidupan di permukaan bumi. Atmosfer menyediakan berbagai gas yang berguna bagi pertumbuhan makhluk hidup di bumi. Selain itu, atmosfer menjadi tameng terhadap partikel-partikel berbahaya yang masuk ke bumi. Berdasarkan karakteristiknya, atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir, eksosfer. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi udara pada suatu tempat yang relatif sempit dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim merupakan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dan terjadi dalam waktu yang relatif lama. Cuaca dan iklim memiliki unsur-unsur yang sama. Meskipun sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Unsur-unsur cuaca dan iklim, yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, hujan, dan awan. Klasifikasi iklim. Yang pertama, iklim matahari. Yang kedua, iklim Pisces. Yang ketiga, iklim Köppen. Yang keempat, iklim Schmidt-Ferguson. Yang kelima, iklim Oldeman. Dan yang keenam, iklim Chunghun. Iklim di Indonesia memiliki 3 macam iklim, yaitu yang pertama iklim musim atau iklim muson, yang kedua iklim tropika atau iklim panas, dan yang terakhir iklim laut. Perubahan iklim global. Sejak dikenalnya ilmu mengenai iklim, banyak ilmuwan telah mempelajari bahwa ternyata iklim di bumi yang kita pijaki ini senantiasa berubah. Namun dari hasil beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbuatan manusia juga mempengaruhi perubahan iklim. Faktor-faktor penyebab meningkatnya pemanasan bumi: kerusakan lapisan ozon, penggundulan hutan, perubahan pola peredaran matahari, efek rumah kaca, letusan gunung berapi, dan aerosol. Dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim global yaitu berkurangnya sumber air, siklus yang tidak sehat, meningkatnya penyakit pernapasan, rusaknya infrastruktur, dan lain-lain. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Ciri-ciri terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim adalah dilihatnya adanya distribusi cuaca yang tidak menentu, seperti curah hujan yang tinggi padahal masih musim kemarau, dan begitu pula pada kasus musim kemarau yang berkepanjangan. Berikut upaya penanggulangan perubahan iklim global yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini.
Yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, menghemat pemakaian air. Yang ketiga, melakukan 5R. Reduce, reduce, gauge, recycle, replace. Yang keempat, memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin. Yang kelima, melakukan kegiatan penghijauan, dan lain-lain. Beberapa lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim. Yang pertama, LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang kedua, BIP, Badan Informasi Geospasial. Yang ketiga, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat, Badan Geologi. Nah, Badan Geologi ini masih berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kelima, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajar ya. See you.